Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Suara Diputra dari SMA IT Al-Multazam 2 Linggajati, CGP Angkatan 11, Kabupaten Kuningan. Kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di tahapan menstabilkan identitas, yang pertama tujuannya adalah mengubah narasi negatif. Guru atau orang dewasa terlibat dapat membantu anak dengan mengubah narasi negatif yang mungkin dirasakan anak tentang dirinya sendiri. Yang kedua, fokus pada solusi. Daripada menyalahkan atau mengkritik, fokus diletakkan pada mencari solusi bersama untuk memperbaiki situasi. Dan yang ketiga, memahami emosi. Mengakui dan mengelola emosi anak adalah langkah kunci dalam menstabilkan identitas mereka. Karena ketika emosi sedang tinggi, anak sulit untuk berpikir secara rasional atau reflektif. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tujuannya yang pertama, pemahaman atas tujuan tindakan. Guru harus mencoba memahami tujuan atau kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh anak melalui tindakannya meskipun itu tidak sesuai dengan aturan sekolah. Yang kedua, gunakan bahasa tanpa menyalahkan. Mengungkapkan pemahaman tanpa menghakimi dapat membantu anak merasa didengar dan dipahami. Yang ketiga, mendorong refleksi positif. Memberikan ruang bagi anak untuk merenungkan tindakannya dengan cara yang tidak memperburuk rasa bersalah atau memperkuat identitas kegagalan. Tahapan ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Yang pertama, kita mengaitkan dengan nilai bersama, guru dan anak dapat berdiskusi untuk menemukan nilai-nilai yang dijunjung bersama dalam kelas atau keluarga. Yang kedua, menggambarkan gambaran masa depan, membantu anak untuk membayangkan diri mereka sebagai individu yang sukses dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Yang ketiga, menjaga fokus pada perkembangan positif, mendorong anak untuk tetap fokus pada perbaikan dan perkembangan positif menuju cita-cita mereka. Dampak positif dari segitiga restitusi, yang pertama adalah pembelajaran dari kesalahan. Anak diajarkan untuk belajar dari kesalahan mereka dengan cara yang membangun daripada merusak. Yang kedua, penguatan hubungan. Hubungan antara guru dan siswa diperkuat melalui komunikasi yang terbuka dan pengertian bersama. Yang ketiga, peningkatan keterampilan sosial emosional. Anak belajar untuk mengelola emosi mereka secara konstruktif dan menemukan cara-cara yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang keempat, pengembangan sikap positif mendorong perkembangan sikap-sikap seperti tanggung jawab, empati, dan penyelesaian masalah yang efektif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk. Gimana, Bi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tadi gimana ujiannya? Bisa? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ya. Eh, Tadi Bapak melihat antum sudah sangat berusaha kelas ya. Waktu ujian tadi, Bapak hargai itu. Cuman ada catatannya nih, pas tadi ketika Bapak melihat antum ujian, nah antum dari kanan kiri uh, cerita ya kenapa tadi dari kanan kiri kira-kira. Ya Pak, saya merasa tidak yakin, tapi tidak yakinnya bukan semua tidak saya yakin karena di sini posisi saya tidak mau mengecewakan orang tua Pak. Saya mungkin banyak tekanan dari orang tua, jadi posisi saya di sini saya harus bisa memperlihatkan semaksimal mungkin nilai yang sempurna, tapi mungkin cara saya salah. Oh, itu iya Bapak paham kalau misalnya itu khususnya prestasi mendapatkan nilai yang tinggi bagus dan mungkin juga pengen lulus ke satu universitas yang terkenal atau
Tidak sih Pak. Tidak ya. Menyesal. Menyesal nggak? Oh menyesal. Nah, terus menurut antum, sebenarnya antum tuh tujuan belajar, semua kan belajar pasti ya. Ketika antum semakin belajar, untuk seorang ujian, tujuannya itu kira-kira untuk apa? Menambahkan kewawasan Pak. Kewawasan, Menguji. ini sebenarnya kan antum bisa yakin juga kan, yakin akan kesuksesan sama kemampuan diri ya. Antum mencapai itu merugikan, Iya Pak. merugikan ya. Kira-kira merugikannya buat siapa? Menambahkan buat diri saya. Kemudian keluarga saya, orang tua saya, mungkin hal ini bisa membuat orang tua saya kecewa apa yang saya lakukan. Jadi tidak hanya saja yang merugikan anak. Nah, kira-kira untuk memperbaiki itu nanti antum akan seperti apa? Mungkin saya akan lebih giat lagi dalam pembelajaran. Saya tidak akan mencontek kembali, tidak akan mengulangi hal ini di ujian saya. Oke, ya. Bagus ya itu keputusan yang baik. Mudah-mudahan antum bisa menerapkan itu nantinya sehingga tidak ada yang merugikan dan antum puas dengan menerapkannya. Itu pesan dari Bapak. Semoga nanti jadi lebih baik. Oke, terima kasih. Selamat belajar kembali. Sampai Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, masuk deh. Keluar. Duduk deh. Keluar. Ya. Sehat deh. Alhamdulillah Pak. Sarapan apa tadi? Tadi pakai nasi goreng Mas. Bapak dapat informasi yang ya sebenarnya. Kira-kira Abdul tahu nggak kenapa Abdul dipanggil sekarang? Kayaknya tahu Pak. Kenapa apa? Membunuh situs Oh, ujian. ujian. Iya Pak. Iya. Mungkin Bapak paham karena Abdul itu dalam teknologi itu luar biasa dibandingkan dengan lainnya. Sebenarnya itu nilai lebihnya itu yang Bapak bangga. Tapi hanya saja alangkah lebih baiknya jika bakat antum, kerjaan antum itu bisa digunakan lebih baik. Kira-kira menurut antum, kenapa antum kemarin tiba-tiba mencoba untuk situs ujian sekolah? Karena saya ingin bagus Pak kesehatannya, takut di ujian itu gagal, makanya saya melakukan hal tersebut Pak. Oh, pengen nilainya bagus, takut gagal. Ya, berarti kamu merasa tertekan ya dengan nilai ujian itu. Kemudian ekspektasi pada antumnya kan tinggi karena antum termasuk ke dalam siswa yang berprestasi di sekolah ini. Oke, tapi menurut antum tindakan itu baik atau buruk? Buruk Pak, sebenarnya merugikan buat saya sendiri. Merugikan buat antumnya, terus Merugikan jadi saya tidak terfokus hanya untuk melakukan hal tersebut gitu Pak. Jadi nggak ada namanya buat saya buat belajar atau untuk belajar. iya, itu juga kan sebenarnya melanggar juga terhadap kepercayaan yang telah kita sepakati di sekolah ini ya. Oke, kemudian menurut antum seharusnya bakat antum itu dipakainya seperti apa? Seperti yang positif Pak, seperti kayak saya membuat podcast atau saya membuat video-video tentang tips-tips trik buat cara belajarnya. Iya, seperti itu. Pakai buat ini ya, buat ujian. Karena itu paham tujuan ujian ini sebenarnya untuk apa? Untuk melatih seberapa jauh kita memahami materi yang sudah diberikan oleh Bapak. Oke, berarti untuk mengukur dari kemampuan antum ya. Saya Bapak
yang sudah terjadi. Menurut antum baiknya atau yang akan antum lakukan untuk kedepannya itu seperti apa? Maksudnya kan pastinya saya nggak akan mengulangi hal ini lagi. Baik. Juga saya akan mengeksplor diri saya, bahkan karena saya sudah teknologi ilmu yang bagus, saya akan menggunakan dengan hal itu dengan positif. Ya, alhamdulillah. Berarti antum sudah paham ya? Paham kedepannya seperti apa. Baik, Bapak hanya bisa mendoakan semoga yang antum ucapkan tadi itu bisa antum terapkan dan antum bisa lebih menggunakan itu lebih baik lagi ya. Itu kalau dari Bapak